Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Oras, majua-jua, jua-jua. Aho, yaho, bu. Oh, di sana. Salam pahaba. Kulo nuwun. Monggo. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Insya Allah. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu di arena Pekan Raya Sumatera Utara ya terjadi beberapa peristiwa kebudayaan. Ya, ada Pekan Raya Sumatera Utara yang tahun ini merupakan tahun yang ke-49 di sejak sejarah ya riwayat Pekan Raya Sumatera Utara ini, sejak bernama Medan Fair sampai kepada Pekan Raya Sumatera Utara yang bermula di Jalan Jenderal Gatot Subroto dekat Jalan Merbau di kawasan Medan Petisah. Nah, kemudian beberapa tahun ini sudah pindah ke Kompleks Tapian Daya dan menjadi Pekan Raya Sumatera Utara. Dan sebagaimana biasa memang kegiatan itu merupakan pameran produk-produk ya, produk-produk budaya lokal begitu. Nah, ada pameran niaga, perdagangan, usaha kecil dan menengah begitu. Dan tidak kalah pentingnya adalah ciri khas PRSU adalah mengetengahkan festival seni dan budaya begitu. Nah, diantaranya adalah festival seni pelajar yang diselenggarakan oleh langsung oleh event organizer dari PRSU sendiri. Ada beberapa nomor lomba di sana. Nah, selain festival seni pelajar juga diadakan festival seni budaya yang dilaksanakan oleh Taman Budaya Provinsi Sumatera Utara. Jadi di PRSU kemarin itu ada dua panggung besar, satu di panggung Keong namanya. Nah, di situ Taman Budaya Sumatera Utara berekspresi, kemudian teman-teman pavilion dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga ikut memeriahkan kesenian dan kebudayaan di panggung Keong itu. Dan selanjutnya di panggung utama itu menghadirkan artis-artis nasional ya, dan di panggung utama ini juga diadakan festival seni pelajar. Nah, di antara seni pelajar itu adalah festival musikalisasi puisi. Nah, festival musikalisasi puisi ini diikuti oleh khusus oleh SLTA, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Ya, kita menyebutkan SLTA karena di dalamnya ada SMA dan ada SMK dan sederajat gitu ya. Ada sekolah menengah atas, ada sekolah menengah kejuruan, dan ada madrasah aliyah begitu. Jadi kita katakan SLTA begitu. Dan itu diikuti oleh kabupaten dan kota. Dan ya, ada kejutan besar dalam nomor lomba musikalisasi puisi ini. Ya, juaranya berasal dari SMA Negeri 1 Sosor Gadong Tapanuli Tengah, yang kepala sekolahnya kita culik hadir di kantor redaksi Mimbar Umum. Selamat malam, Bu Aisyah. Malam. Iya, Bu Aisyah ini nama lengkapnya adalah Siti Aisyah. Wah, Siti Aisyah. Aisyah atau Aisyah? Aisyah. Aisyah, pakai Y, Siti Aisyah. Nah, beliau ini S1-nya ini dari IKIP Negeri Medan di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan S2-nya dari Linguistik Universitas Sumatera Utara, dan sekarang sedang menapaki S3 di linguistik juga, doktoral di ilmu linguistik Universitas Sumatera Utara. Nama Siti Aisyah, tapi nama kerennya, wah, orang nggak kenal Siti Aisyah. Kalau dalam kebudayaan, dalam kesenian lebih dikenal sebagai Aisyah Basar. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Aisyah Basar, tokoh perempuan ya Sumatera Utara, kreator ya, tokoh seni. Nah, kita akan berbincang-bincang secara khusus dengan
Bu Aisyah. Wah, saya manggil Bu ini karena beliau ini kepala sekolah nih. Padahal ini teman saya satu kampus dahulunya nih. Ya, Bu Aisyah Basar ini dikenal juga sejak awal ini aktif di dunia teater, ya, di panggung teater, baik menulis naskah di bidang keaktoran maupun penyutradaraan. Kemudian selain teater, beliau juga menulis karya-karya sastra, baik berupa cerita pendek, naskah drama maupun puisi. Ya, sudah beberapa bukunya terbit di rata-rata terbitnya di luar provinsi Sumatera Utara. Wah, di tanah Jawa terbitnya rata-rata. Ya, dan kita akan melihat nih. Kalau dulu ya getol bersastra, getol berkesenian gitu. Nah, kemudian sekarang malah menjadi birokrat sebagai kepala sekolah beliau nih. Ada beberapa sekolah yang dikepalainya. Wah, dikepalainya. Beranjak dari kepala SMA Negeri Andam Dewi di Tapanuli Tengah, kemudian kepala SMA Negeri 1 Barus, Tapanuli Tengah. Nah, sekarang kepala SMA 1 Sosor Gadong, Tapanuli Tengah. Ya, rata-rata di Tapanuli Tengah. Ini spesialis Tapanuli Tengah nih. Iya. Nah, ini apa ceritanya nih kok mengembaranya ke sudut ya, ke sudut provinsi ya, di pantai barat Sumatera gitu ya, dari Medan kemudian hijrah ke Tapanuli Tengah nih, kita akan dengar riwayatnya nanti. Nah, pertama kita ingin dengar cerita Bu Aisyah dulu lah, menyiapkan anak didiknya kemarin itu bisa meraih juara pertama musikalisasi puisi tingkat SLTA Sumatera Utara. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Silakan Bu. Iya, terima kasih kesempatannya ya, Bang Yadi. Manggil abang aja ya kan. Iya, ketua kelas dulu, ketua kelas. Oh iya, saya komisaris memang. Waktu kuliah. Jadi memang di Sosor Gadong ini baru 2 semester saya tugas di situ. Wow, baru setelah dari SMA Negeri 1 Barus. Jadi memang belum berbuat apa-apa. Nah, di akhir semester genap ini menuju semester ganjil tahun ajaran baru. Nah, itu kan baru merancang nih program-program ekskul. Baru akan kita jalankan gitulah setelah 1 tahun berada di sekolah itu. Yeah. Nah, kebetulan dapat undangan dari panitia PRSU untuk mendaftar festival seni budaya tingkat pelajar se-Sumatera Utara, gelaran Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2023 gitu kan. Dapat undangannya memang menjelang libur. Terus kita baca di surat itu jenis lombanya ada 3 macam kan. Ada drama, tari, dan musikalisasi puisi. Jadi ada keinginan untuk ikut serta lah. Karena sebagai kepala sekolah yang baru di situ juga saya kan pengen memberikan sesuatu yang baru juga kepada mereka yang selama ini belum pernah dilakukan di sekolah itu. Ya ekskul itu tadi, seni pertunjukan, puisi, literasi nggak ada, tidak pernah ada. Maka mau kita adakan memang ini. Nah, begitu niat datang undangan. Jadi pas seperti bersambut gitu. Seperti bisikan alam. Iya. Nyambung ya? Nyambung. Ada chemistry ya? Jadi memang akhirnya berdiskusi dengan guru gitu kan, ayo kita ikuti. Tapi karena sudah mau libur kan nggak mungkin diikuti semua lomba yang 3 macam itu. Gitu. Pokoknya kita harus ikut, satu saja pun jadi, kita coba ya, tapi harus serius gitu. Nah, jadi guru-guru ini kan masih muda-muda ini, mereka nampaknya punya semangat juga untuk mengukir sesuatu lah di sekolah itu. Makanya kami pun bersepakat memilih satu saja. Kalau satu saja sebaiknya yang musikalisasi puisi lah, karena saya sudah punya banyak pengalaman di situ, gitu. Bisa lebih cepat nampaknya persiapannya ketimbang yang lain. Akhirnya udah sepakat sesuai tema. Kan kita baca temanya itu Sumatera Utara bangkit bersama Merdeka Belajar gitu ya. Betul. Atau menuju Sumatera Merdeka Utara Belajar. menuju Merdeka Belajar. Jadi berdasarkan tema itu akhirnya mereka memang menyerahkan kepada saya kan, ibu lah gitu kan, karena mereka tahu Kepseknya sastrawan nih gitu. Ada lah yang tahu beberapa orang. Kami serahkan sama ibu lah, carikan puisinya. Jadi saya cari puisi
dari internet, resmilah kita ambil puisi satu dari internet. Nah, yang satu saya berpikir saya harus ciptakan puisi yang baru, khusus untuk ini, nawaitu gitu. Saya ciptakan puisi, jadi satu puisi saya, ciptaan saya. Jadi setelah dapat kita aransemen, nah saya juga berpikir gini, nah ini kan Sumatera Utara nih, ya Sumatera Utara kita harus bicara bagian-bagian yang berhubungan dengan tradisi di Sumatera Utara, termasuk musiknya. Kalau mau musikalisasi puisi, ya musik Bataknya itu, karena Sosor Gadong itu mayoritas Batak. Batak gitu. ya. Walaupun Bataknya Tapanuli Tengah kan, gitu. Tidak hanya pesisir, tapi ada Bataknya. Nah, Sosor Gadong itu banyak orang Batak di Kecamatan Sosor Gadong. Ya? Siswanya juga mayoritas orang Batak. Nah, maka saya bilang ya karena kita berangkat dari sini, yang kita bawa harus sesuatu yang berasal dari sini. Oke, musik kita buat musik Batak. Lagunya juga harus ada ruh Bataknya supaya kita punya ciri. Nah, jadi dari awal saya udah punya konsep itu yang saya jelaskan kepada guru pelatih dan anak-anak gitulah. Dan syukurnya mereka mau berjibaku walaupun libur. Korban lah hari liburnya gitu untuk beberapa anak ini kan. Mau mereka ya syukur gitu. Maka lagu di puisi karya Aisyah Basar itu kita bawakan dengan dengan ruh Batak itu tadi. Pakai tagading atau taganing ya, dan suling Batak, serta gitar. Nah, itulah yang kita anggap gitu kan sebagai kelebihan kita. Kalaupun itu nanti dianggap sebagai kelebihan, setidaknya kita sudah berusaha memberikan sesuatu yang khas yang kita bawa dari daerah kita, musik Batak itu. Itulah. Jadi memang ada warna lokal ya. Adalah warna lokal yang itu taganingnya minjem di mana? Ada punya sekolah. Ada punya sekolah dari pernah katanya sekolah itu dapat bantuan peralatan musik. Berarti dibawa dari Tapanuli Tengah? Dibawa itu. Dibawa dari Sosor Gadong. Wah, ini kita pemirsa. bawa tagadengnya, sulingnya, gitarnya kita bawa. Padahal di Medan, di Taman Budaya itu ada taganing, ada macam-macam, tapi dibawa langsung. Wah, ini dia. Karena sesuai mungkin ini. Supaya yakin lah, lebih sesuai bagus bawa sendiri. Panitia, ya musiknya dibawa begitu. sendiri. Bawa sendiri begitu dari sekolah gitu. Wah, ini lumayan jauh nih Tapanuli Tengah ke Medan ini, jalan darat ini bisa makan waktu 12 jam ini. Iya, 10 jam gitulah. Nah, begitu pemirsa. Jadi dari pengalaman Bu Aisyah tadi memanfaatkan waktu luang ya di saat-saat hari libur, beliau bisa memilih siswanya dan guru-gurunya tidak libur ya untuk memproses latihan. Dan kebetulan Bu Aisyah Basar ini memang penyair, sastrawan, jadi karyanya memang sudah sah itu untuk dijadikan konsep musikal gitu. Memang sudah karya teksnya sudah teks-teks sastra. Di sini keunggulan kalau gurunya memang adalah sastrawan, jadi karyanya bisa dimodifikasi beberapa bentuk begitu. Dan pemirsa yang belum menyaksikan, coba kita saksikan dulu penampilan dari SMA 1 Sosor Gadong di arena Pekan Raya Sumatera Utara dalam Festival Seni Pelajar. Kita saksikan. Nah, bagaimana pemirsa? Sudah dinikmati ya, sudah kita nikmati di situ. Ya, memang warna lokal puisi, dua puisi ya Bu Aisyah, dua puisi, satu puisi Bu Aisyah Basar dan satu lagi
karya siapa? Hendra Pak Darmawan. Hendra Darmawan ya. Sudah diaransemen dalam bentuk warna-warna lokal ya. Ketika malam itu juga saya menyaksikan, wah ini kejutan ini dari Tapani Tengah ya. Ya, paduan suaranya bagus, perpaduan suara vokalisnya, aransemen musiknya, kemudian selain komposisi musik ya, komposisi blocking pemainnya juga ya bagus ya. Memang luar biasa penampilan anak-anak ini. Semoga ini terus digiatkan Bu Aisyah. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Aisyah bahwasanya beliau masih baru 2 semester dan harus ada gerakan ya, gerakan-gerakan kesenian, gerakan kebudayaan, karena beliau ini adalah seniman. Jadi orang yang gelisah menempati sesuatu kalau tidak ada sesuatu. Dan mungkin bisa diceritakan Bu Aisyah perjalanan Bu Aisyah waktu di Andam Dewi dan di Barus juga kan, mungkin visi-visi keseniannya. Karena di sini kita akan melihat kekonsistenan seniman yang sudah menjadi birokrat masih konsisten nggak berkarya. Ini mungkin bisa ceritakan kepada pemirsa. Iya. Jadi memang berkesenian, bersastra itu nampaknya sudah menjadi bukan tuntutan lah ya, semacam kewajiban saya untuk tetap menjalaninya ya, supaya kehidupan ini balance gitu. Jadi walaupun sudah jadi kepala sekolah, saya merasa ya saya harus tetap berkarya dalam dunia sastra dan seni gitu ya. Makanya waktu jadi kepala sekolah di SMA Andam Dewi, saya juga langsung membangun sanggar teater di Andam Dewi 3,5 tahun atau 3, iyalah. Pokoknya nggak sampai 4 tahun itu di Andam Dewi, 3 tahun sekian bulan, saya berhasil mementaskan Opera Batak Si Borutumbaga. Jadi disusun ulang kan sudah ada teksnya kan Borutumbaga. Itu karya siapa tuh ya? Kayaknya Nonim ya. Karena dia Si opera Borutumbaga. Batak. Sudah ada gitu. Kita kan tinggal menyusun cerita rakyatnya lah ya, cerita lokalnya ya. Nah, itu sudah ada teks Si Borutumbaga ini. Iya. Nah, itu siswa-siswi SMA Andam Dewi, saya bawa pentas ke Pandan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah waktu itu dalam rangka ulang tahun Tapteng. Ya, jaraknya 90 kilo loh itu. Oh iya. 95 kilo itu. 2 jam setengah 3 jam juga itu ya. Dari Andam Dewi. Ke Pandan ya. Jadi mentas di kabupaten waktu itu bawa Borutumbaga gitu. Nah itu yang saya ingat lah waktu di Andam Dewi. Sampai kemudian saya diminta dipindahkan ke SMA Barus. Ya di SMA Barus kan udah lebih wilayah penting ini. Lebih besar kan wilayahnya. Jadi saya berpikir ya harus lebih dari itu juga yang bisa saya buat. Ya tetap dengan sastra, kesenian gitu. Saya bangun sanggar kesenian SMA Negeri 1 Barus. Di dalamnya ada latihan teater, tari, literasi ya. Sehingga ketika itu siswa berkesempatan mengikuti ajang FLS 2N. Kita melahirkan pemenang puisi Kria, saya ingat. Nah, pemenang di tingkat kabupaten sehingga layak untuk dibawa ke tingkat provinsi walaupun nggak juara. Tapi sampai ke provinsi FLS 2N-nya. Sempat juga yang monolog waktu itu, cabang monolog baru muncul di FLS 2N tingkat nasional. Ya saya yang membawa dari Tapteng sebagai utusan Sumatera Utara. Di 2016 itu kalau nggak salah ke Manado. Ke Manado ya. Iya. Tuan rumah monolog. Siswa saya yang saya bawa gitu. Ada kejutan itu udah. Iya. Ikut juga sih beberapa lomba lain seperti lomba fotografi yang diadakan di sebuah kampus di Medan gitu. Lomba fotografi siswa. Tingkat SMA. Jadi siswa saya menang, dapat juara 1 fotografi, 1 orang lagi dapat juara favorit. Wah, keren itu. Gitu. Dan 2 nomor juaranya. Ada juga lomba musikalisasi puisi yang diadakan oleh apajake.com kalau nggak salah. Labuan Batu. Iya. Keren itu. Saya ikuti juga puisinya juga puisi saya.
juara 2. Juara 2 ya. Juara 2. Iya. Kalau nggak salah 2019 itu. Ya, di kampung halaman padahal itu ya. Di Saya Labuan ikut Batu dari ya. SMA Barus. Iya. Menang juara 2. 2019. Setelah itu pandemi kan, Ya. habis 2020 lah. Jadi ya. 2020 kan pandemi. Ya Iya. udah nggak bergerak lagi saya di SMA Barus. Wah, iya. Sampai kemudian regulasi kan 2022 saya harus pindah dari situ. Iya, iya. Karena regulasi ke Sosor Gadong. Nah, ini baru bergerak lagi. Bergerak lagi, 2023 setelah pandemi. Wah, ini Gitu. pengalaman batiniah yang luar biasa juga nih dari Andam Dewi, Barus dan Sosor Gadong gitu ya. Dan memang domisili Bu Aisyah Basar ini titik sentralnya adalah di Barus Di ya. Barus. Di Barus sebagai kota tua ya yang ada di dunia, di belahan dunia. Ya, para arkeolog ya sekarang setelah dari Barus mereka bergerak sekarang ke situs Bongal ya untuk membuktikan bahwa situs yang ada di Timur Tengah ini memang peradaban purba lah sudah ada sejak dahulu kala. Jadi rumah beliau ini pemirsa yang mau singgah ya mau ke Papan Tinggi ya, ke Papan Tinggi paling jaraknya 1 kilometer dari kediaman beliau gitu. Gampang dijumpai di sana ya. Tinggal kontak beliau. Mau ke Mahligai ya sekitar 2 atau 3 kilometer kediamannya dari sana. Jadi dekat situs budaya, dekat situs sejarah Bu Aisyah Basar. Pantai juga. Oh ya, pantai 0 kilometer. Peradaban Islam 0 kilometer Indonesia itu juga sekitar 1,5 kilometer. Wah, Tugunya dekat, ya, Tugu dekat sekali peradaban. Tugu peradaban Islam kilometer peradaban Islam Nusantara ya. Nah, itu. Jadi dekat laut, dekat dengan makam-makam ya, situs-situs ya. Banyak sekali di sekitar beliau ini situs-situs sejarah, situs-situs budaya gitu. Jadi bisa berinteraksi sosial terbuka ya Bu Aisyah ya. Kalau orang-orang mau bertemu gitu ya, bisa menjadi sumber-sumber informasi gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana Bu Aisyah? Mungkin ya pertanyaan kita yang ketiga lah ini. Selanjutnya setelah ini bagaimana proses berkesenian selanjutnya di luar sekolah? Bagaimana aktivitas keberkeseniannya? Masih jalan atau bagaimana? Iya, masih jalan lah. Terutama setelah pandemi, saya pribadi aktif berdampingan dengan kawan-kawan Forum Penulis Labuan Batu dan apajake.com. Iya. Kadang-kadang mengkurasi karya-karya puisi atau cerpen untuk dijadikan buku. Kadang-kadang jadi kontributor juga, ikut berkarya. Di Apajake itu ya? Di Apajake atau di Forum Penulis Labuan Batu. Oh iya. FPL ya, memang ada tuh Forum Penulis Labuan Batu. Jadi saya tetap bersama dengan kawan-kawan Labuan Batu ini kan. Keren ya. Termasuk ini pendiri, karena kampung halaman kan? Cinta kampung halaman. Saya orang Rantau Prapa. Ini kelahiran Labuan Batu ini. Iya. Orang tua masih di sana, keluarga di sana. Meskipun sekarang tinggal di Barus. Iya, meskipun merantau ke Barus judulnya. Nah, kalau di Tapanuli Tengah itu saya dekatnya itu dengan Kabid Kebudayaan, juga sering diajak lah untuk mendampingi di Dinas Pendidikan Kapten, ya. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Tapanuli Bu Tengah. Tambah itu. Ibu Tambah. Masih ada Bu Tambah ya? Iya, masih. belum pensiun gitu. Iya, dengan Bu Tambah dan kawan-kawan. Saya tetaplah selalu bersedia. Mau jadi narasumber, jadi apa. Kemudian di Sibolga juga ada forum apa namanya? Forum Kreativitas Seni gitu, Sibolga. Tapanuli Tengah. Iya. Tapi mereka di Sibolga. Di Sibolga base campnya, walaupun Sibolga dan Tapanuli Tengah ya. Sibolga Tapanuli Tengah. Iya. Itu dengan Irfan, Agus, dan kawan-kawan anak-anak para muda itu pendiri ya. dan pengurus forum itu gitu. Saya juga terlibat bersama mereka. Gitu. Ada workshop gitu. Pokoknya ada bincang-bincang tentang literasi, tentang proses kreatif menulis karya sastra. Nah, mereka juga meminta saya gitu untuk hadir. Jadi adalah terus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sastra dan kesenian. Terutama literasi kan memang kita terpanggil gitu untuk ikut
Ya. Membudayakan Iya. literasi Literasi, ini ya. kan supaya masyarakat cinta literasi. Nah, itulah selain Di Medan? sekolah, kalau di Medan saya punya komunitas Daily Art Community Di Art Community. bersama Dini Usman, Pak Yance, Bang Jaya Arjuna, Pak Wow. Sukirman, Wah, ada Yosep Tien, gitulah kami para ininya kan para pendiri aktivis dan semua pengurus. itu. Ya. Iya. Jadi saya juga punya komunitas di Medan, Medan. gitulah. Nah, ini dia perjalanannya. Supaya kalau ke Medan jelas juga Iya. kemana datangnya gitu. Jadi Ada tujuannya Daily kalau Art ke Medan. Community. Nanti Ya di- itu sudah lama, sejak 2016. Wah, iya. Sejak 2016. Sudah 7 tahun. Ya itulah kegiatan yang terus saya lakukan, tidak putus sih. Iya. Tidak putus lah. Karena ketika pandemi juga kan walaupun secara pribadi tetap berkarya. Tetap berkarya, ya. Walaupun hanya nulis puisi. Iya, jadi terus bergerilya menghasilkan karya-karyanya dalam bentuk antologi cerpen dan antologi puisi, juga naskah drama. Dan naskah drama Bu Aisyah ini pernah dipentaskan oleh Sanggar Generasi juga, monolog perempuan itu dipentaskan di sebuah kafe di Tembung. Karena pernah dipentaskan beliau dimainkan sendiri di Taman Budaya 17 tahun yang lalu, tahun 2005. 2005 ya. Perempuan ya. Monolog itu 2005. Monolog perempuan itu udah lama sekali begitu. Dan Bu Aisyah terus bergerilya dari Tapani Tengah, Labuan Batu, Medan, segitiga daerah wilayah beliau ya ke kehidupan bersastranya. Jadi pemirsa, demikian ya bincang-bincang kita dengan sosok yang satu ini gitu ya, sosok Aisyah Basar dan kekonsistenannya berkarya begitu. Jadi teman-teman ya, pegiat seni, pegiat sastra, pegiat kebudayaan yang sudah terlanjur berkesenian berkebudayaan dan menjadi birokrat begitu ya. Kita tantanglah terus kekonsistenannya berkarya. Masih jadi seniman atau jadi birokrat, atau jadi birokrat seniman atau seniman birokrat atau birokrat tok gitu ya kan. Nah, ini kita lihat juga. Nah, demikian mungkin sebelum kita menutup rubrik ini, Bu Aisyah bisa memberikan semacam closing statement lah kepada pemirsa. Silakan Bu Aisyah. Ya, sastra dan seni adalah hal yang membuat kita sebagai manusia itu bisa menjadi lebih manusia lagi. Makanya saya konsisten gitu dalam sastra dan kesenian. Karena saya ingin menjadi manusia yang manusia itu. Wah, jadi sastra itu memang untuk memanusiakan manusia supaya kita jadi manusia ya Bu Aisyah ya. Terima kasih atas kehadiran Bu Aisyah Basar ya. Kami sama-sama. telah menculiknya. Kan menculik Bu Aisyah ini sulit sekali mumpung dia di Medan, karena besok dia harus kembali ke Barus ya, ke tempat tinggal sana. Jadi mumpung di Medan, senyampang di Medan kita culik. Malam-malam pun kita culik nih. Karena siang tadi beliau memberikan pengulas tunggal ya. Buku kumpulan puisi. Buku kumpulan puisi yang diadakan oleh DAC itu ya, di sebuah tempat di Medan ya, di PKBI. Terima kasih atas kehadiran Bu Aisyah. Sama-sama. Tetap sehat, terus Insya bersemangat, Allah. terus bergerilya dalam hal kesenian. Pemirsa, demikian perbincangan kita. Semoga kita bisa meneladani ya sosok yang diberikan oleh Bu Aisyah Basar. Demikian rubrik budaya Mimbar TV, kanal Mimbar Umum. Pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faiz Lubis, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, penanggung jawab Bapak Ngatirin, Bapak Jalaluddin, teknisi Rizky dan Jaim Jaki Sanjaya, serta saya sendiri selaku pembawa acara Suyadi San mengucapkan terima kasih. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majojua, enjojua, ahoy, yaho bu, oh sana, salam pahaba, matur nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan minum. warahmatullahi